hal yang penting. Dan catatan kedua dari dakwah terbuka, dakwah terang-terang. Jadi Bapak Rasulullah bukan sekedar pemikiran manusia, tapi pemikiran ilahiyah. Jadi timbangan manusiawi, jadi juga timbangan rohani. Ini penting. Ya kita tidak harus menyalahkan satu atas yang lain, tapi ini fakta historis sejarah kehidupan Rasulullah. Ternyata Rasulullah justru mengambil jalan terjal. Itu jadi pelajaran buat pengikutnya berikutnya. Subhat, tidak ada subhat di sini. Seperti Muawiyah. Muawiyah ini punya kekuasaan besar, diberikan wilayah agak besar oleh Utsman bin Affan di zaman Khalifah Utsman, sehingga arealnya besar. Dan dia sempat tidak mau berbaiat kepada Ali karena Ali tidak menghukum orang-orang yang mengeksekusi, yang membunuh Utsman, tidak mengeksekusi orang yang membunuh Utsman, karena dia mengancam untuk keluar dari baiat kepada Ali. Jadi wilayahnya besar. Zaman Umar bin Khattab itu dia sempat ada di daerah Sam, di daerahnya si Muawiyah. Sebagaimana biasa Umar tuh kalau datang nggak pakai ngomong-ngomong, sidak. Pesuruhnya aparatnya juga kalau datang ke wilayah-wilayah itu nggak pakai ngomong-ngomong, datang aja udah gitu. Sidak asli gitu, nggak ada sambutan, nggak ada apa gitu. Seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas yang dapat laporan dari rakyatnya kalau Sa'ad ini suka ngunci rumahnya sudah dikunci, gubernur tapi ngunci rumah gitu. Padahal Umar sudah mengatakan kalau mau jadi pejabat Umar syaratnya 3, 4. Yang pertama nggak boleh makan mewah, nggak boleh pakai pakaian mewah, nggak boleh pakai kendaraan mewah, dan 24 jam rumahnya dibuka buat rakyat. Itu pegawainya Umar. Dan Umar nggak memasukkan kerabat saudaranya untuk masuk di kabinet Umar. Nggak boleh menerima tender, nggak boleh terlibat di Umar. Nah ini saat menutup pintunya, akhirnya Umar mengutus utusannya, nggak pakai ngomong, sudah utusannya berangkat aja. Perintahnya satu, bakar pintunya. Udah nggak pakai ngomong, satu orang aja, nggak pakai ramai, satu orang bakar aja tuh rumah gubernur dibakar sama satu orang, gitu. Saat begitu lihat rumahnya dibakar, yang lainnya udah pada menahan kan, mau menahan, yang bakar kan dianggap berusuh. Rumah gubernur dibakar. Kata saya, nggak usah dibakar, biar aja dia bakar, nggak apa-apa, biarin aja. Aparatnya semua ditahan oleh Sa'ad, jangan dia apain tuh, biar aja bakar. Kenapa Sa'ad? Iya, nggak ada yang berani bakar rumah gubernur kecuali itu utusan khalifah. Dia tahu itu utusan khalifah, biarin aja udah, biarin aja sampai selesai. Ditanya baru, kamu dari mana? Dari khalifah, dari rumah. Bener, kamu dari rumah. Tugasnya satu, bakar itu khalifah. Emang kenapa? Rumah kamu selalu ditutup. Ya, rakyatnya nggak bisa ngadu, nggak bisa. Kata Sa'ad, bukan apa-apa, ini tutup. Depannya pasar. Kalau ini nggak tutup, suara pasar ribut gitu, suara pasar. Jadi nggak bisa, ya ditutup. Alasan itu aja nggak bisa diterima, dibakar aja. Supaya dibakar. Setelah itu pulang dikasih tip biasa, di tip ya pejabat pusat kan, kasih itu amplop. Nggak usah. Dari Umar lebih gede daripada lu. Gak bener gitu. Dari Umar lebih gede daripada lu. Artinya nggak usah. Kalau nerima, udah lain ceritanya. Gitu.
udah lain ceritanya gitu. Dan begitu yang pejabat mestinya independen dia. Kalau udah nerima udah jangan ceritanya nggak bumi suara, udah nggak bisa bakar tuh. Kalau besok ditutup lagi nggak bisa bakar lagi. Jadi mau biasa, nah Umar datang ke Sam, ada pemandangan menarik. Muawiyah tampil dengan tampilan dengan pakaian kebesaran, pasukan tentara panjang, hebat benar. Umar begitu melihat begitu, siapa yang ngajarin? pulang Umar nggak pakai ngomong. Rupanya ada yang tahu kalau Umar itu datang ke Sam. Ayo dia dikejar Muawiyah. Kok dia nggak menemuin saya? Kata Muawiyah. Akhirnya kejar Umar, ketemu ditanya. Oh nggak mampir dulu ke Muawiyah. Ngopi dulu kayaknya. Kata Umar, itu siapa yang ngajarin? Makan itu. Jalan di protokol, Sopi udah jalanan, nggak boleh orang lewat, dia aja lewat untuk setengah baris. Gagah bener gitu. Siapa yang ngajarin? Karena Umar nggak ada dayang, nggak ada tentara, nggak ada pengawal. Itu Umar, itu khalifah, ini mau gubernur. Siapa yang ngajarin? Ya Umar, kata Muawiyah. Di Syam itu banyak musuh Allah, banyak mata-mata, banyak spionase, infiltrasi yang mencoba mengganggu keamanan kaum muslimin di Syam. Jadi aneh tampil begitu dengan satu tujuan, ada pesan yang luar biasa buat musuh-musuh Islam. Lu jangan macam-macam. Itu gagah bener. Jadi menampakkan kegagahan, kehebatan itu ada pesan buat musuh-musuh Islam. Lu jangan macam-macam di Islam. Nih gua nih. Gitu. Kan jauh, cakep tuh. Bagus. Itu bagus. Kedar musuh Islam. Melihat begitu. Kata Umar, ya Muawiyah, kamu cerdas. Tapi kata Umar, kalau ente suruh pilih, aneh ngerjain itu apa kagak? Aneh enggak ada. Artinya apa? Di situ ada hal subhan. Muawiyah bisa melakukan itu, tapi pemimpin berikutnya gayanya kayak Muawiyah, bukan nakutin spionase, tapi nakutin rakyat. Gitu. Kan mirip, tapi nggak sama. Yang kemudian kerajaan pertama muncul di situ. Di zaman Muawiyah, dan Muawiyah raja pertama dalam Islam setelah masa Hilal. Di situ ada sesuatu yang tipis. Muawiyahnya nggak salah. Bagaimana mungkin bagaimana juga Muawiyah bersahabat Rasulullah SAW, dan idenya benar, dia acungin jempol mau. Tapi karena subhat yang ada di dalamnya, Umar mengatakan aku nggak akan melakukan. Kalau itu dilakukan dengan alasan Umar melakukan itu, Muawiyah melakukan itu ke depan banyak pemimpin yang melakukan itu, tapi bukan buat menggetarkan musuh Allah, tapi buat nakut-nakutin rakyat. Subhat. Menerima tadi tawaran itu juga kalau diambil itu juga areanya subhat. Sekali kita jalannya salah, maka kesalahannya kita akan terabas terus yang salah. Subhat itu begitu. Subhat itu begitu. Jadi kalau untuk masuk di area subhat, itu untuk udah terabas sebenarnya batasan Allah. Kalau kambing itu ada kandangnya. Nah ini subhat itu untuk udah merabas batas kandang itu. Kalau antum udah merabas itu masuk area subhat, maka kesalahan itu antum pasti akan merabas lagi, semua akan diterabas. Maka kata Rasulullah, yang subhat dulu lebih dekat dengan yang haram, pada akhirnya jatuh ke yang haram. Kalau main di area subhat itu pasti akan jatuh ke haram, cepat atau lambat. Kenapa? Karena kita udah merabas larangan Allah sebenarnya. Warning Allah itu kita udah terabas. Nah antum jalanin terus, itu akan ada batasan-batasan dan antum akan terabas terus. Nah kata Rasulullah, yang subhat lebih dekat dengan yang haram. Jadi kalau itu Rasulullah menerima, ini akan jadi panjang cerita. Nabi nggak nerima aja panjang cerita, apalagi nerima. Nabi kan nggak nerima tuh. Hari ini diskusi ini panjang, apalagi kalau Nabi nerima waktu itu lebih panjang lagi ceritanya. Nabi terus terang nggak nerima.
Itu diskusinya lama. Katanya ini area istirahat. Nggak apa, silakan aja beristirahat. Area istirahat. Itu diskusinya panjang. Apalagi kalau ada Nabi menerima. Kamu kebayang. Itu poin penting dalam sirah. Karena ya Rasulullah SAW kalau kita lihat beliau lebih ada di luar sistem daripada di dalam sistem. Padahal waktu itu kalau Rasulullah menjadi menteri aja sebenarnya nggak susah. Kalau di kita menteri gitu, Rasulullah nggak susah. Orang tokoh-tokoh Quraisy itu kan sahabat ini paman-pamannya semua. Gitu, ini tinggal colek doang paman gimana ya? Ya elah paman, paman adik bapak, adik kakak bapak, adik orang dekat banget. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal masih kerabat Rasulullah SAW. Artinya kalau Rasul mau dapat kedudukan penting di Mekah waktu itu sebenarnya nggak mudah, nggak susah. Mudah. Nabi nggak ngambil. Nabi tadi mengatakan Nabi lebih cenderung main di luar sistem, ngambil jalan terjal ya. Apa keuntungannya? Itu masalahnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya menjaga originalitas seruannya, menjaga originalitas dakwahnya. Ini yang jadi harga, ini yang jadi mahal harga. Menjaga originalitas seruan dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi independensi dakwah. Ini yang dijaga nih. Dan ini susah. Menjaga independensi dakwah. Yang kedua, menjaga originalitas seruan dakwah. Ini yang susah. Padahal ini harga mati nih. Antum kalau dua ini udah nggak ada dakwah, nggak ada harganya. Udah nggak ada harganya dakwah antum. Kalau dua ini udah nggak ada harganya. Menjaga independensi, kemandirian, nggak ada balas budi. Dai kalau udah diasuh sama pengusaha, ya susah. Dai udah diasuh istana, susah mah ini susah. Kenapa? Independensinya nggak bunyi. Gitu. Yang kedua, menjaga originalitas dakwah. Original dakwah itu bersih. Ketika Rasulullah menyuarakan dakwah, orang juga bisa melihat bersih, nggak ada dosa warisan. Nabi nggak pernah jadi antek Abu Jahal. Nabi nggak pernah jadi antek Abu Lahab. Begitu nyuarain dakwah, bersih dia, nggak ada kepentingan, bersih mau bersih. Nggak ada motivasi lain kecuali menegakkan agama Allah. Ini penting. Karena kalau Rasulullah SAW menolak tawaran itu emang bukan karena harta, benar-benar bukan karena harta. Karena sampai Rasulullah di Madinah, Nabi tetap aja sederhana. Sampai wafatnya, Nabi sederhana. Jadi kalau waktu itu memang karena harta, mungkin kita akan melihat kehidupan Nabi akan diwarnai dengan kemewahan. Ternyata tidak. Benar-benar jauh gitu dari motivasi duniawiya. Di Madinah kan mestinya bisa mewah Nabi. Kenapa enggak? Di Madinah kan Nabi harusnya bisa makan enak. Kan kita suka begitu tuh, sekali-kali lo makan enak. Nabi sekali-kali gak pernah makan enak. Sekali gak pernah makan enak. Kalau kita sekali-kali makan enak dong. Ternyata ngomongnya udah berkali-kali. Oh iya. Ngomong sekali-kali itu udah berkali-kali. Kita sekali-kali makan enak dong. Ntar besok lagi kali-kali udah berkali-kali makan enak. Nabi itu nggak pernah makan enak. Kata Aisyah, aku nggak pernah lihat Nabi makan enak. Aku nggak pernah lihat Rasulullah makan pakai piring, dan aku nggak pernah lihat Rasulullah makan meja makan. Itu Hafsah di Madinah. Yang cerita Aisyah bukan Khadijah. Aisyah di Madinah, bukan di Mekah. Di Madinah. Artinya apa? Rasulullah nggak tentu kemewahan itu. Kalau waktu itu karena harta, pasti udah disamber sama Nabi. Kalau waktu itu ditawarin orang paling kaya, pasti disamber. Nah, tapi ternyata enggak. Dan itu konsisten Nabi. Cuma enggak ya enggak.
Sampai peluang jadi orang kaya ada, Nabi nggak kaya. Peluang mewah ada, Nabi nggak mewah. Sampai meninggal nih, Rasulullah berada dalam kesederhanaan. Oh, ini luar biasa. Nah, kadang-kadang kita emang sederhana, tapi istri kita belum bisa sederhana. Gitu. Anak kita nggak bisa sederhana gitu. Dia putra Minang, Seth. Makanya banyak pejabat-pejabat yang sebenarnya sederhana, tapi karena rongrongan istrinya, rongrongan anaknya, dia jadi kesannya tidak sederhana. Kali-kali lagi. Rabu main Indonesia. Berkali-kali. Ya wajar kan namanya. Wajar lagi. Wajar lagi. Dulu susah. Iya. Apalagi ya. Iya. Apalagi. Kadang-kadang tuh itu Nabi udah sederhana, kita nggak sanksiin. Tapi istrinya kayak istri kita juga. Apa yang terjadi? Aisyah, Hafsah dan banyak istri lain digalang oleh Aisyah, Hafsah untuk demo. Dia datang Rasulullah minta tambah uang belanja. Yang dimintai cuma deketin standar ekonomi sahabat. Bukan di atas sahabat tuh, dia deketin standar ekonomi sahabat, deketin. Dua kali minta tambahan belanja. Kalau ini jangan diceritain nanti. Jangan diceritain sama istri-istri, apalagi bentar pas rela. Itu mintanya. Tapi sekarang disubsidi, gimana nih? Mintanya bukan tinggi, tambahnya tambahin dikit, paling enggak agak mirip dengan ekonomi sahabat. Kata Nabi terdiam. Turun ayat Allah surat Al-Ahzab ayat 22. Ya Rasul ya Muhammad, katakan kepada istri-istri kamu, jika kamu mau dunia, Allah akan kasih, tapi Allah akan cairkan kamu. Rasulullah akan cairkan kamu. Jadi dunia akan dikasih, tapi diceraiin sama Nabi. Atau kamu tetap dengan kesederhanaan bersama Nabi, Nabi nggak ceraiin, tapi kamu tetap dengan kesederhanaan, ya, di mana Allah akan memberikan balasan yang besar di akhirat. Nah, aja pilih.